warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, sekarang kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik, khususnya bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira soal-soal apa ya yang akan kita hadapi hari ini? Yuk kita bahas sama-sama. Ya, seperti biasa, namanya juga bahasa Indonesia, adik-adik pasti akan selalu dihadapkan dengan yang namanya bacaan, ya. Jangan pernah malas membaca. Oke, coba kita lihat. Di sini ada proposal kegiatan untuk akselerasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program inkubasi AKUI atau Akademi UMKM Inovatif. Permasalahan yang pertama kita lihat di sini, UMKM itu pilar utama perekonomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun, di tengah potensi tersebut, UMKM menghadapi tantangan besar dalam hal adopsi teknologi. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo per awal 2024 menunjukkan bahwa dari total 64 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 26% yang telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Kemudian untuk konteks dan peluangnya, transisi ke ekonomi digital itu menawarkan peluang yang sangat besar. Penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 pada 2023. Didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan transaksi online. Ya, sebuah survei di Mastercard pada tahun 2024 menemukan bahwa 38% pelaku UMKM di Indonesia menganggap dengan pelatihan digitasi bisnis sebagai kebutuhan paling mendesak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan atau gap signifikan antara peluang pasar digital yang terbuka lebar dan tingkat keterampilan, ya, mulai dari literasi digital, pemasaran online, manajemen keuangan digital yang dimiliki oleh pelaku UMKM saat ini. Usulan programnya, oleh karena itu kami mengusulkan program Akademi UMKM Inovatif atau AKUI yang bertujuan untuk mengakselerasi adopsi teknologi bagi UMKM. Fokus program ini adalah memberikan inkubasi intensif selama 8 bulan kepada 1.000 UMKM terpilih di 10 kabupaten atau kota. Program akan mencakup 3 pilar pelatihan utama. Pertama ada pemasaran digital dan branding, 2 manajemen e-commerce dan logistik, serta yang ketiga literasi keuangan digital. Metode yang digunakan adalah hybrid learning atau lokakarya luring dan modul daring, serta pemanfaatan dashboard terpadu untuk monitoring kinerja penjualan peserta. Lalu, urgensi dan manfaatnya. Program ini krusial karena didigitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar UMKM. Tidak hanya lokal, tapi juga internasional. UMKM yang telah onboarding ke platform digital memiliki peluang sukses dan daya tahan yang lebih tinggi. Studi dari Indef tahun 2023 menunjukkan bahwa 24,42% UMKM yang beralih ke model offline online mengalami penambahan tenaga kerja, membuktikan bahwa digitalisasi berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja baru. Akselerasi ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional secara lebih optimal. Lalu kemudian untuk penutup dan pendanaannya, dengan adanya program AKUI diharapkan 1.000 UMKM peserta dapat menjadi model percontohan akselerasi digital yang berhasil dan dapat direplikasi di wilayah lain. Usulan program ini akan diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta Inisiatif Moda Ventura Sosial atau IMVS dengan total anggaran yang didiskusikan sebesar 1,2 miliar. Anggaran ini mencakup biaya pelatihan, pengembangan platform dashboard, dan pendampingan ahli. Program ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai 30 juta UMKM onboarding digital, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, poin 8, atau pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita sudah tahu ya apa isi dari proposalnya. Yuk kita lihat apa yang ditanyakan. Oke,
Dari pertanyaan berikut, manakah pernyataan yang mengungkapkan kesesuaian antara usulan program dan data pendukungnya atau sesuai dengan teks proposalnya? Yang pertama, usulan programnya itu kita mengajukan program pelatihan pemasaran digital dan e-commerce. Lalu data pendukungnya baru 26% dari 64 juta UMKM yang telah terintegrasi ke ekosistem digital. Apakah ini sesuai? Ya, ini sangat sesuai ya. Kenapa kita bisa katakan ini sesuai? Karena yang kita punya banyak UMKM nih, ada 64 juta. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di teksnya ini. Nah, di sini sejalan target pemerintahnya itu ada 30 juta UMKM onboarding digital. Sementara di sini ya, dia baru 26%-nya. Masih sangat sedikit ya. Makanya harus ada pengajuan program pelatihan pemasaran digital. Karena diharapkan dengan adanya pelatihan ini, maka orang-orang bisa mengintegrasikan UMKM-nya ke ekosistem digital. Jadi semakin dikenal ya, makanya dia sesuai. Kemudian, usulan program yang Bravo mengajukan pendirian dashboard terpadu untuk monitoring kinerja penjualan. Lalu data pendukungnya, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional. Ini tidak sesuai antara usulan program sama data pendukungnya ya. Tidak ada urusannya kalau kita mendirikan dashboardnya itu hanya karena UMKM-nya berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional. Ini kan pendirian dashboardnya untuk monitoringnya ya, kinerja penjualan. Artinya untuk tahu seberapa banyak penjualan yang sudah terjadi atau mungkin yang akan terjadi. Makanya ini dia tidak sesuai ya. Lalu, usulan yang ketiga, mengajukan program inkubasi intensif selama 8 bulan. Data pendukungnya, 38% pelaku UMKM menganggap pelatihan digitalisasi sebagai kebutuhan paling mendesak. Nah, ini kalau kita lihat ya, mengajukan program inkubasi intensif selama 8 bulan, ini dia ada di sini ya. Nah, untuk apa? Untuk pemasaran digital, manajemen e-commerce, dan literasi keuangan digital. Sementara di sini data pendukungnya menganggap pelatihan digitalisasi sebagai kebutuhan paling mendesak. Memang benar ya, mendesak. Tetapi fokus utamanya untuk program inkubasi itu 3 hal ini. Makanya dianggap mendesak. Ya. Jadi jawabannya ini dia tidak sesuai. Oke ya. Jadi untuk nomor 1, ini jawabannya sesuai, tidak sesuai, dan tidak sesuai. Oke. Sekarang, mari kita bahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Hubungan koherensi antara paragraf kedua sama ketiga, itu apa ya? Kalau kita lihat, yang alfa, perincian program akui yang didorong oleh data penyerapan 97% tenaga kerja oleh UMKM. Nah, kalau kita lihat di sini antara paragraf 2, ya, paragraf 2 ini dia ada transisinya ya. Apa sih yang terjadi? Kenapa ada usulan program itu di paragraf 3? Ya, jadi kalau kita lihat ini kurang tepat. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, penyerapan 97% tenaga kerja itu dibahas ada di permasalahannya di paragraf 1. Makanya tidak bisa. Kemudian yang Bravo. Akibat rendahnya kontribusi PDB UMKM yang dijawab dengan solusi pelatihan untuk 1.000 UMKM. Kalau kita lihat lagi ya di sini. Dia itu kontribusinya 61%. Jadi ini dia tidak rendah ya. Otomatis yang Bravo ini juga salah. Kalau kita lihat yang Charlie, perbandingan antara UMKM offline dan online menjadi dasar pengajuan anggaran 1,2 miliar. Nah, anggaran itu kan dia ada di paragraf terakhir ya, bukan paragraf 2 atau paragraf 3. Makanya tidak bisa menjadi jawabannya. Lalu yang Delta, penjelasan mengenai manfaat dashboard monitoring yang akan diterima oleh 10 kabupaten dan kota. Kalau kita lihat, pemanfaatan dashboardnya itu kan semuanya ada di paragraf
Ini ya, antara di usulan program sama urgensi dan manfaat. Makanya ini juga tidak tepat. Kemudian yang terakhir, alasan pengajuan program didasarkan pada kesenjangan atau gap antara potensi pasar digital dan keterbatasan kemampuan UMKM. Nah, ini sudah benar. Dia itu ada di konteks dan peluang sama kenapa ada usulan programnya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 ada di error. Oke, sekarang mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, argumennya. Di sini kita mau cari apakah logis atau tidak logis. Pertama, program pelatihan permasalahan digital diajukan karena tren belanja masyarakat telah beralih ke online dan penetrasi internet di Indonesia sudah tinggi atau dia 78,19%. Nah, ini dia sangat logis ya. Kenapa? Karena sekarang orang-orang itu sudah banyak untuk mengajukan belanja online, tapi di Indonesia itu kan juga masih sedikit ya. Nah, untuk orang-orang yang tidak masuk ke belanja online. Makanya ini dia sangat logis argumennya. Kemudian yang bravo, program Akui dengan anggaran 1,2 miliar dijamin akan membuat 1.000 UMKM peserta sukses menembus pasar internasional. Memang ada anggaran ini di dalam teks kita tadi, tapi di sini dia tidak ada jaminan sama sekali. Ini kan maksudnya supaya mereka sukses, tapi tidak ada dijelaskan sama sekali apa sih jaminannya dengan 1,2 miliar ini. Sementara 1,2 miliar tadi, ini kan dia dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk biaya pelatihan, pengembangan platform dashboard, dan pendampingan ahli. Ya, jadi untuk yang ini dia tidak sesuai. Kemudian, yang selanjutnya, usulan programnya atau argumennya apa? Setiap UMKM yang bergabung dalam program ini akan langsung menyumbang 61% PDB nasional setelah lulus pelatihan. Memang benar, UMKM itu menyumbang 61% PDB nasional. Tapi di sini juga tidak ada yang membahas sama sekali apakah setelah UMKM-nya ini bergabung, dia bisa langsung menyumbang 61% PDB nasional setelah mereka lulus pelatihannya. Namanya saja baru dilatih, masa bisa langsung menyumbang PDB ya? Jadi alasan ini tidak logis. Oke, jadi itulah jawaban untuk soal nomor 3. Dia logis, tidak logis, dan tidak logis. Oke, sekarang kita diberikan teks tentang puisi ya. Cemara menderai sampai jauh. Oke, karya Hairil Anwar, diambil dari kumpulan puisi Deru Campur Debu, tahun 1949. Oke, coba kita lihat. Apa ya soalnya? Makna hiak kiasan, hidup hanya menunda kekalahan dalam bait ketiga puisi tersebut. Maknanya apa ya? Kalau kita lihat yang alfa, pandangan pasrah bahwa kehidupan pada akhirnya berujung pada penyerahan diri atau akhir, atau mungkin kita bisa maknai sebagai kematian ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah di sini kan dia langsung mengatakan hidup hanya menunda kekalahan tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ya, bisa jadi ini artinya kita menyerah kemudian akhirnya mati. Tidak bisa diungkapkan dari semasa kita masih hidup sampai akhirnya kehidupan berakhir. Oke, bisa jadi jawabannya langsung alfa ya. Coba kita lihat lagi yang bravo. Keyakinan bahwa kekalahan adalah sebuah pilihan yang bisa dihindari dengan kerja keras. Wah, kalau kita lihat ke dalam teksnya, khusus untuk di bait ketiga ini yang terakhir, tidak ada yang mengisyaratkan bahwa kalau kita kerja keras itu, dia bisa menunda dari kekalahannya. Kita bisa memilih bahwa kita tidak akan kalah kalau kita kerja keras. Tidak ada ya. Nah, jadi otomatis bravo itu salah. Kalau Charlie, gambaran seseorang yang selalu kalah dalam percintaan sejak masa sekolah rendah. Ya, memang benar. Di sini dia membahas tentang dari cinta sekolah rendah. Tapi di sini dia tidak ada yang mengisyaratkan bahwa orang itu tuh selalu kalah dalam percintaannya ya. Nah, jadi otomatis yang Charlie ini juga tidak tepat. Kemudian delta,
Motivasi untuk terus berjuang menunda kegagalan selama mungkin. Ini juga tidak terisyaratkan di dalam bait puisinya ya. Dia memang menunda kekalahan dalam kata lain di hidupnya itu. Tetapi di sini tidak ada hal-hal yang memotivasi. Apa sih yang bisa memotivasi bahwa kita bisa berjuang untuk menunda kegagalan selama mungkin dalam masa hidup? Ya. Kemudian yang terakhir, kritik terhadap orang yang mudah menyerah sebelum berjuang. Kalau kita perhatikan lagi teksnya ya, di sini tidak ada yang mengkritik ya. Nah, makanya jawabannya yang paling tepat adalah alfa. Dia itu pasrah bahwa kehidupan pada akhirnya akan berujung pada akhir atau kematian. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Citraan dalam bait pertama atau cemara menderai, hari akan jadi malam, dahan merapuh. Digunakan si penyair untuk mengkonkretkan gagasan tentang apa ya? Pertama, keindahan alam di waktu senja yang menenangkan jiwa penyair. Secara kasat mungkin benar. Tetapi ini kan kita mau mencari makna kiasannya ya, makna yang ada di dalam puisinya, artinya makna yang tidak langsungnya. Otomatis alfa itu sudah pasti salah, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang bravo, kekuatan angin yang mampu merusak dahan-dahan pohon cemara. Di sini pun kita tidak melihat ya, apakah kalau diterpa sama angin, itu dahan-dahan pohon cemaranya bisa rusak. Apalagi ini kan dia tidak mengiaskan tentang alam, tapi tentang kehidupannya. Makanya bravo ini juga salah. Kemudian yang Charlie, kebingungan penyair dalam menentukan arah hidupnya di malam hari. Mungkin kebingungannya benar, tetapi tidak ada yang mengatakan dia itu bingungnya cuma kalau malam doang ya. Jadi Charlie ini sudah pasti salah juga. Kemudian yang delta, suasana muram dan perasaan akan datangnya suatu akhir atau kesedihan. Ya, bisa jadi ini ya. Karena kalau kita lihat ya, cemaranya itu menderai lalu harinya akan jadi malam. Kemudian dahannya ada merapuh. Kalau harinya biasanya jadi malam, itu kan biasanya ada hal yang sudah berakhir ya. Nah, kemudian dahannya merapuh. Dahan itu kan biasanya digambarkan kokoh dan kuat ya. Artinya di sini ada hal-hal yang menjadi sedih ya, ada hal yang rapuh. Oke. Kemudian kalau error, perbandingan antara kerapuhan dahan dan kekuatan jiwa penyair. Wah, ini juga sudah jelas salah ya. Tidak ada yang memberikan konkret gagasan atau mungkin memberikan gambaran bahwa di sini ada kerapuhan dahan pohon sama kekuatan jiwa dari penyairnya itu sendiri. Jadi, jawaban paling tepat adalah delta. Oke deh, itulah soal-soal kita hari ini. Gimana adik-adik? Tidak terlalu susah bukan? Saya rasa adik-adik juga pasti bisa mengerjakannya. Jangan lupa diulang-ulangi di rumah ya. Kalau begitu, saya Siti Adinda Dihar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.